Materi 20. Wazan lugawi. Wazan domir idofah atau wazan domir yang sebelumnya tersambung dengan kata lain. Contoh, bukunya laki-laki, kitabuhu. Buku mereka dua laki-laki, kitabuhuma. Buku mereka laki-laki, kitabuhum. Bukunya perempuan, kitabuha. Buku mereka dua perempuan, kitabuhuma. Buku mereka perempuan, kitabuhunna. Bukumu laki-laki, kitabuka. Buku kalian dua laki-laki, kitabukuma. Buku kalian laki-laki, kitabukum. Bukumu perempuan, kitabuki. Buku kalian dua perempuan, kitabukuma. Buku kalian perempuan, kitabukunna. Buku saya, kitabi. Buku kita, kitabuna. Atau singkatnya, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Selanjutnya, wazan yang tersambung dengan huruf yang menyebabkan makhfud. Untuk penjelasan huruf yang menyebabkan makhfud akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Dikhususkan 4 huruf, yaitu bi, ila, ala, fi. Contoh, kepadanya laki-laki, ilaihi. Kepada mereka dua laki-laki, ilaihima. Kepada mereka laki-laki, ilaihim. Kepadanya perempuan, ilaiha. Kepada mereka dua perempuan, ilaihima. Kepada mereka perempuan, ilaihinna. Kepadamu laki-laki, ilaika. Kepada kalian dua laki-laki, ilaikuma. Kepada kalian laki-laki, ilaikum. Kepadamu perempuan, ilaiki. Kepada kalian dua perempuan, ilaikuma. Kepada kalian perempuan, ilaikunna. Kepadaku, ilayya. Kepada kita, ilaina. Untuk singkatnya, ilaihi, ilaihima, ilaihim. Ilaiha, ilaihima, ilaihinna. Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Ilaiki, ilaikuma, ilaikunna. Ilayya, ilaina. Alhamdulillah, materi-materi inti dari ilmu shorof telah kita pelajari bersama. Untuk wazan-wazan beserta contoh lainnya dapat dilihat sendiri pada kitab yang sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu, khususnya bahasa Arab, yaitu kitab Amsilatu At-Tasrifiyah, yang dapat dijadikan pedoman dalam percakapan, penerjemahan Al-Quran dan hadis, atau ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bersama ilmu Nahwu. Dan begitu juga seterusnya untuk 3 huruf sisanya. Percakapan 20. Unzur ilal lauha. Lihat di papan pengumuman. Iqra' ad-jadwala dirosiyah. Bacalah jadwal pelajaran. Ad-dirosatu khomsatu ayyamin. Pelajaran ada 5 hari. Fil usbu, dalam sepekan. Naam, yaumul sabti. Iya, hari Sabtu. Wa yaumul ahad, hari Minggu. Wa yaumul isnain, hari Senin. Wa yaumul sulasa, hari Selasa. Wa yaumul arbi'a, hari Rabu. Al-utlah yaumul khamis, hari libur pada hari Kamis. Wa yaumul jum'at, dan hari Jumat. Uktub al-muwadad dirosiyah, tulislah mata pelajaran. As-saqafatu al-islamiyah, ilmu-ilmu keislaman. Wal-lugatul arabiyah, bahasa Arab. War-riyadiyat, olahraga. Wal-ulumu, pengetahuan umum. Wal-hasub, dan komputer. Mata tabda'ul ikhtibaratu, kapan mulai ujian? Fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Wa mata yantahiyal amud dirosiyu, dan kapan berakhir tahun pelajaran? Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Al-utlahtu salasu ashhurin, libur ada 3 bulan. Alhamdulillah.
Al-utlatu tawilatun. Liburan panjang. Bada'atil hissoh. Jam pelajaran sudah mulai. Hayya bina ila soffi. Ayo kita ke kelas. Hayya bina, ayo. Pola 5 dan kelipatannya. Sastra bahasa Arab adalah ilmu alat yang memiliki keunikan, yaitu setiap materi akan selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Materi-materi awal akan berhubungan dan terkait dengan materi tengah dan juga akhir. Maka, jika salah satu di antara materi awal, tengah, dan akhir terlupa atau tidak dipahami, maka materi yang lainnya juga akan sulit dipahami. Dan tidak sedikit juga yang gagal lalu menyerah mempelajarinya, dikarenakan lupa dengan salah satunya sehingga tidak memahami keseluruhannya. Oleh karena itu, sebagaimana yang dilakukan ulama salaf terdahulu, kita akan bersama-sama merojaah atau mengulang pola 5 materi sebelumnya dan kelipatannya agar materi-materi tersebut tersimpan di memori atau ingatan jangka panjang kita. Sebagaimana hikmah para ulama salaf terdahulu, kanal mahiruna muroji'in. Para ahli atau mahir terlahir dari orang-orang yang selalu mengulang pelajarannya. Merojaah atau mengulang. Silahkan perhatikan kembali materi-materi berikut untuk kembali mengulang 5 materi sebelumnya agar tersimpan di ingatan jangka panjang. Materi 1. Sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk sebuah kata atau kalimat untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda. Contoh, kosakata dia duduk, jalasa, menunjukkan makna dia telah duduk. Apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi yajlisu, maka ia menunjukkan makna dia sedang atau akan duduk. Apabila kosakata duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi ijlis, maka ia menunjukkan makna perintah, yaitu kamu duduklah. Dan apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi julusan, maka ia menunjukkan hasil dari sebuah pekerjaan, yaitu dia terduduk. Apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalastu, menunjukkan makna aku duduk. Apabila dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalasu, menunjukkan makna mereka duduk. Perubahan-perubahan di atas hanyalah contoh dari ilmu sorof. Untuk pembahasan lengkapnya akan diberikan pada materi-materi selanjutnya. Kesimpulannya bahwa ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dan bentuknya untuk mendapatkan makna-makna yang berbeda. Kesimpulannya, sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk sebuah kata untuk mendapatkan makna yang berbeda-beda. Seperti contoh-contoh yang telah kita jelaskan. Percakapan 1. Man anta? Siapakah engkau? Ana talibun fi hadhil madrasati. Saya pelajar di sekolah ini. Hal huwa ustadzun? Apakah dia guru? La, lashu ustadzan, bal huwa abi. Tidak, dia bukan guru, tapi dia ayah saya. Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Askunu fi baiti. Saya tinggal di rumahku. Materi 2. Pada ilmu sorof umumnya dikenal istilah huruf asal. Huruf asal adalah 3 posisi huruf dalam sebuah susunan kata, yaitu fa, ain, lam, atau fa'ala. Posisi huruf pertama disebut fa fi'il. Posisi huruf kedua atau tengah disebut ain fi'il. Posisi huruf ketiga atau terakhir disebut lam fi'il. Ketiga posisi huruf disebut dengan huruf asal. Dan huruf asal tidak akan pernah hilang dan akan selalu ada ketika ia diubah-ubah atau disorofkan ke bentuk apapun. Contoh, dari kata doroba. Huruf do adalah fa fi'il karena letaknya pada awal kata. Huruf ro adalah ain fi'il karena letaknya pada pertengahan kata. Huruf ba adalah lam fi'il karena letaknya pada akhir kata. Maka huruf asalnya doroba. Dan ketika diubah ke bentuk lain seperti mudar ribun, dorobu, midrobun, dan lain-lain, ketiga huruf asal tidak akan hilang. Untuk perubahan-perubahan tersebut, lebih lengkapnya akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Percakapan 2. Ma'a man taskunu fi baitika? Bersama siapa kamu tinggal di rumahmu? Askunu ma'a ummi wa ikhwati. Saya tinggal bersama ibuku dan saudari-saudariku. Ila aina yadhabu abuka? Kemana ayahmu pergi? Al-an yadhabu ila kharijil madinah. Sekarang dia pergi ke luar kota. Aina akhuka? Mana saudaramu? Yadhabu akhi ma'a abi bis sayarati. Saudaraku pergi bersama ayahku dengan mobil.
Materi 3. Dalam ilmu shorof terdapat sebuah istilah, yaitu bina. Bina adalah bentuk suatu kata yang ditinjau dari segi huruf asal dan tata letaknya, yaitu letak fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Bina terbagi atas dua, yaitu bina salim. Bina salim adalah huruf yang susunan setiap hurufnya atau huruf asalnya terdiri dari huruf normal dan tidak tersusun dari huruf tidak normal. Alif, waw, ya, huruf hamzah, dan huruf tadlif atau huruf double. Contoh, fa'ala, bekerja, tobakha, memasak, doroba, memukul. Ketiga contoh tersebut tidak tersusun dari huruf-huruf tidak normal. Lalu jenis kedua, bina gairu salim. Bina gairu salim adalah kebalikan dari bina salim. Ialah kata yang susunan hurufnya atau huruf asalnya terdapat huruf tidak normal, yaitu alif waw ya, huruf hamzah, dan huruf tadlif atau double. Contoh, berdiri, koma, melempar, roma, memanjang, madda, mengambil, akhadha, dan lain-lain. Keempat contoh tersebut adalah bina gairu salim, karena huruf asalnya tersusun dari huruf tidak normal. Huruf asal sendiri adalah 3 posisi huruf yang menyusun sebuah kata. Percakapan 3. Aina ammuka, madza yaf'alu? Di mana pamanmu? Apa yang sedang ia lakukan? Ammi yatbakhu ma'a ammati. Pamanku memasak bersama bibiku. Hal jadduka yanamu? Apakah kakekmu sedang tidur? La, huwa yaqra'ul Qur'ana fil ghurfati. Tidak, dia sedang membaca Al-Qur'an di kamar. Hal ummuka tagtasilu fil hammam? Apakah ibumu sedang mencuci di kamar mandi? La, hiya tudarrisu ukhti durusaha. Tidak, sekarang dia mengajari saudariku pelajaran-pelajarannya. Materi 4. Bina gairu salim. Bina gairu salim terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, bina mudho'af. Adalah bina yang susunan ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa atau sama. Contoh, panjang, madda. Fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Memanjangkan, contoh lainnya memanjangkan, amadda. Yang pertama ada huruf tambahan, alif. Setelah itu fa fi'ilnya mim. Ain fi'ilnya dal. Lam fi'ilnya dal. Lalu contoh lainnya juga meminta dipanjangkan, istimdada. Huruf tambahannya di situ ada isti. Fa fi'ilnya mim, ain fi'ilnya dal, lam fi'ilnya dal. Jadi dalam bina mudho'af susunan huruf asalnya yaitu ain fi'il dan lam fi'ilnya serupa. Lalu selanjutnya bina gairu salim berjenis bina mahmuz. Bina mahmuz adalah bina yang salah satu huruf asalnya berupa hamzah. Bina ini terbagi atas 3. Mahmuz fa, yaitu fa fi'ilnya berupa hamzah, contohnya akhadha. Akhadha, fa fi'ilnya adalah hamzah, ain fi'ilnya adalah huruf kha, sedangkan lam fi'ilnya adalah huruf dal. Setelah itu selanjutnya mahmuz ain fi'ilnya hamzah, contoh sa'ala. Fa fi'ilnya adalah sin, ain fi'ilnya adalah hamzah, dan lam fi'ilnya adalah lam. Setelah itu juga ada mahmuz lam, yang lam fi'ilnya hamzah. Ini juga sama, contohnya membaca qara'a. Lam fi'ilnya itu berupa hamzah. 4. Al-ustad yadkhulu fil fasli. Ustad masuk ke dalam kelas. At-talibu yahtamu syarhal ustadi. Siswa memperhatikan penjelasan ustad. Al-ustada taktubu ala saburati. Ustadzah menulis di atas papan tulis. At-talibah taktubu alal daftari bil qalami. Siswi menulis di atas buku dengan menggunakan pena. Man ghaibu hadzal yauma? Siapa yang tidak hadir hari ini? La ahada minna ghaibun. La ahada minna ghaibun. Tidak ada satupun dari kami yang tidak hadir. Illa talibah al-jadida. Kecuali siswa yang baru. Materi 5. Materi sorof bab wazan. Wazan secara bahasa adalah timbangan atau pembandingan. Dalam ilmu sorof terdapat istilah penting yang disebut wazan. Wazan secara istilah ilmu sorof, wazan adalah acuan pedoman dalam perubahan bentuk kalimat. Contoh, perhatikan 2 wazan atau timbangan berikut. Kata fa'ala berubah bentuknya menjadi yaf'ulu. Wazan kata qoma berubah bentuknya menjadi yaqumu. Jadi wazan pertama wazan fa'ala menjadi yaf'ulu. Yang kedua wazan qoma
berubah bentuknya menjadi yaqumu. Jika mengacu pada dua wazan di atas, ketika ada sebuah kalimat baru yaitu kataba ingin diubah bentuknya, maka harus mengikuti wazan nomor 1. Kataba berubah menjadi yaktubu. Dan ketika sebuah kalimat tofa ingin diubah bentuknya, harus mengikuti wazan nomor 2. Tofa berubah menjadi yatufu. Alasan perubahan bentuk wazan 1, fa'ala, dan kataba diserupakan karena kedua-duanya sama-sama tersusun dari 3 huruf hijaiyah yang normal. Huruf yang tidak normal antara lain alif, waw, ya. Sedangkan wazan 2, tofa, dan koma, perubahan bentuknya diserupakan karena keduanya sama-sama memiliki huruf tidak normal pada tengah katanya, yaitu alif, pada susunan hurufnya. Oleh karena itu, kataba, yaktubu diserupakan dengan fa'ala, yaf'ulu. Tofa, yatufu diserupakan dengan koma, yakumu. Penjelasan di atas hanyalah beberapa contoh agar peserta mengetahui gambaran dari wazan. Penjelasan rincinya akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis wazan lainnya yang akan kami jelaskan pada materi selanjutnya. Percakapan 5. Lau samahta, kalau engkau berkenan, asta'irul mirsamal qadima lahdatan. Aku pinjam pensil lamamu sebentar. Na'am, tafaddol. Lakin la tata'akhir bi istimalihi. Baik, silahkan. Akan tetapi jangan engkau. Na'am, tafaddol. Baik, silahkan. Lakin la tata'akhir bil istimalihi. Akan tetapi jangan lama menggunakannya. Li'anni muhtajun Na'am, tafaddol. Lakin baik, silahkan. Akan tetapi la tata'akhir bil bi istimalihi. Li'anni muhtajun aidan. Jangan lama menggunakannya karena aku punya keperluan juga. La tata'akhir bi istimalihi. Jangan lama menggunakannya. Li'anni muhtajun aidan. Karena aku punya keperluan juga. Intadhir lahdatan. Tunggulah sebentar. Sa'abhathu fil hakibati awalan. Aku akan mencarinya di tas dulu. Tayyibun ana muntadhiruhu. Syuk. Tayyibun ana muntadhirun. Syukron. Baik, saya tunggu. Terima kasih. Sakoto al-tobashiru minad durji. Telah jatuh sepidol dari laci. Ilato bikil fasli. Ke lantai kelas. Wa ba'du at-talibu ya'khuduha. Dan setelah itu siswa mengambilnya. Thumma yad'uha ilal makanil haqiqi. Kemudian meletakkannya ke tempat yang seharusnya. Materi 6. Dalam ilmu sorof, wazan terbagi menjadi 2, yaitu wazan istilahi dan wazan lugawi. Wazan istilahi adalah wazan yang berhubungan dengan 10 bentuk perubahan kata yang menyebabkan perubahan maknanya. Contoh, kosakata dia duduk jalasa menunjukkan makna dia telah duduk. Apabila kosakata dia duduk jalasa berubah bentuknya menjadi yajlisu, maka ia menunjukkan dia sedang atau akan duduk. Apabila jalasa berubah bentuknya menjadi ijlis, maka ia menunjukkan makna perintah, yaitu kamu duduklah. 10 bentuk perubahan tersebut akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. 2. Wazan lugawi. Wazan lugawi adalah wazan yang berhubungan dengan 14 domir atau kata ganti, seperti saya, kita, dia, kamu. Saya, ana, kita, nahnu, dia, huwa, kamu, anta. Contoh, apabila kosakata dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalastu, menunjukkan makna aku duduk. Apabila dia duduk, jalasa, berubah bentuknya menjadi jalasu, menunjukkan makna mereka duduk. Contoh-contoh wazan lainnya seperti fa'ala, dia laki-laki 1 bekerja. Fa'ala, mereka laki-laki 2 bekerja. Fa'alu, mereka 3 laki-laki atau lebih bekerja. Fa'altu, aku bekerja, dan lain-lainnya. Nah, seperti contoh lain juga, yarmi, dia 1 laki-laki melempar. Yarmiani, mereka 2 laki-laki melempar. Yarmuna, mereka 3 laki-laki melempar. Narmi, kami melempar. Nah, wazan-wazan tadi di atas berhubungan dengan wazan huwa, huma, hum, ana, huwa, huma, hum, nahnu. Nah, itu semua adalah pengertian dari wazan lugawi. Penjelasan di atas hanyalah beberapa contoh agar peserta mengetahui gambaran dari wazan istilahi dan wazan lugawi. Penjelasan rincinya akan kami jelaskan pada materi selanjutnya. Kapan 6. Sabahul khair, hal taqaddaita ya walad. Pagi yang baik, apakah engkau telah makan siang wahai anakku? Lamma ya syekh, antadhiru ashabi. Belum wahai guru, aku menunggu para sahabatku. Hal ta'kulu at-ta'ama ma'ahum jami'an. Apakah kamu makan makanan dengan mereka bersama-sama? Naam,
walakinni ba'dul ahyan munfaridan. Ya, akan tetapi aku terkadang sendirian. Indal futur, saat sarapan. Hal tashrabul labana ma'al baid? Apakah engkau minum susu bersama telur? Na'am, ahyanan, idza sya'artu bita'ab wa du'f. Iya, terkadang jika aku merasa lelah dan lemah. 7. 10 bentuk perubahan kata dan maknanya pada wazan istilahi. Yang pertama ada fi'il madi. Kata kerja yang telah dilakukan atau yang menunjukkan masa lampau. Contoh, telah mengerjakan fa'ala, telah tidur nama, telah berdoa da'a. Lalu perubahan yang kedua, fi'il mudhari. Kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contoh, sedang mengerjakan, yaf'ulu. Sedang tidur, yanamu. Sedang berdoa, yad'u. Lalu perubahan bentuk yang selanjutnya adalah masdar. Nama pekerjaan yang tidak terikat oleh waktu atau hasil dari sebuah pekerjaan. Contoh, aku suka memasak. Ana uhibbul tobkha. Kata memasak, at-tobkha, pada kalimat di atas merupakan masdar. Karena memiliki arti memasak namun tidak terikat oleh waktu. Karena memiliki arti sebuah pekerjaan memasak namun tidak terikat oleh waktu. Aku menulis tulisan. Ana aktubu kitabatan. Kata tulisan, kitabatan pada kalimat di atas merupakan masdar. Karena merupakan hasil dari sebuah pekerjaan menulis. Lalu selanjutnya ada masdar mim. Atau masdar yang awal katanya terdapat tambahan huruf mim. Sedangkan dari segi makna, masdar mim sama seperti masdar pada nomor 3, masdar biasa. Contoh, masalah, masalatan. Diperpanjang, mumaddatan. Cakapan 7. Aina ya'malul muwadzafu? Di mana pegawai bekerja? Al-muwadzafu ya'malu fil idarah. Pegawai bekerja di kantor. Ma'amalut tabibi fil mustashfa? Apa pekerjaan dokter di rumah sakit? At-tabibu yudawi wa yu'aliju al-marda. Dokter mengobati dan menyembuhkan orang sakit. Ila aina yadhhabu al-fallahu kulla sabahin? Kemana perginya para petani setiap subuh? Yadhhabu ila mazra'atihi thumma yarji'u kulla masa'in. Dia pergi ke kebunnya, kemudian dia pulang setiap sore. Materi 8. Perubahan bentuk selanjutnya adalah fa'il atau pelaku pekerjaan. Fa'il adalah orang yang melakukan sebuah pekerjaan atau disebut dengan fa'il. Contoh, orang yang menuntut ilmu, tolib. Orang yang memukul, dorib. Orang yang duduk, jalis. Orang yang mencintai, habib. Lalu perubahan selanjutnya adalah maf'ul, objek atau korban dari pekerjaan, baik orang, benda, dan lainnya. Contoh, sesuatu yang dituntut, matlub. Orang yang dipukuli, madrub. Orang yang dicintai, mahbub. Percakapan 8. Ma ta'mus sukkari wa ta'mud dawa'i? Apa rasa gula dan rasa obat? As-sukkaru khulwun wa dawa'u murrun. Gula rasanya manis dan obat rasanya pahit. Malladzi ta'muhu malihun wa hamidun? Apa yang rasanya asin dan asam? Ma'ul bahri malihun, air laut rasanya asin. Wa ma'ul burtuqali hamidun, dan air jeruk rasanya asam. Idza ma'un nahri adbun, apabila air sungai tawar. Al-quratu launuha aswadu wa abyadu, bola warnanya hitam dan putih. Launu izari ahdor, warna sarungku hijau. Wa thawbi asfar, dan bajuku kuning. 9. Perubahan selanjutnya fi'il amr, kata kerja perintah. Contoh, duduklah, ijlis. Tulislah, uktub. Pukullah, idrib. Lihatlah, ro. Untuk kaidah dalam membuat fi'il amr akan kami jelaskan pada materi-materi selanjutnya. Lalu perubahan selanjutnya adalah fi'il nahi. Fi'il nahi adalah kata kerja larangan yang dipakai dan memaknai jangan. Ditandai dengan adanya huruf la yang masuk pada fi'il mudhari yang harokat akhirnya sukun. Contoh, jangan duduk, la tajlis. Jangan tulis, la taktub. Jangan masuk, la tadkhul. Jangan putus asa, la tai'as. Kata sudahlah adalah fi'il mudhari dengan harokat akhir sukun. Nah, maka ini adalah fi'il nahi. Kitabu alal maktabi, buku di atas meja. Wal haqibatu alal kursi, dan tas di atas kursi. Kitabu man hadza ya akhi, buku siapa ini wahai saudaraku? Ana la adri kitabu man hadza, saya tidak tahu buku siapa ini. Adunnu kitaba Ahmad, saya berprasangka bukunya Ahmad. La, kitabu Ahmad sogirun, wa hadza kitabu kabirun. Tidak, buku Ahmad kecil dan ini buku yang besar. Adunnu kitaba Ali, saya berprasangka bukunya Ali. Min aina ta'rifu annahu kitabu Ali? Dari mana engkau tahu bahwa itu bukunya Ali? Anifan atadzakkaru annahu bil amsi, baru saja aku ingat bahwa kemarin sa'alani bihadzal kitab.
Dia bertanya kepadaku dengan buku ini. Materi 10. Perubahan bentuk yang selanjutnya adalah 9. Isim zaman dan isim makan. Isim zaman dan isim makan adalah kata yang menunjukkan tempat atau waktu terjadinya sebuah pekerjaan. Biasanya diawali huruf mim fathah. Contoh, tempat pemukulan madrobun. Jalan ini tempat pemukulan. At-tariqu madrobun. Waktu pemukulan madrobun. Hari ini waktu pemukulan. Al-yauma madrobun. Perubahan selanjutnya adalah yang terakhir 10. Isim alat. Isim alat adalah alat yang digunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Biasanya diawali mim kasroh pada awalnya. Contoh, alat membuka kunci miftahun. Miftahun. Alat memukul atau raket midrobun. Percakapan 10. Madza taf'alu al'an? Apa yang engkau lakukan sekarang? Hal turidu an tasba'uni? Apakah engkau ingin mengikutiku? La a'malu syai'in. Aku tidak melakukan apapun. Aina sanadhab? Kemana kita akan pergi? Ilal mustashfa li'iyadati sahibina Musa al-Marid. Ke rumah sakit untuk menjenguk sahabat kita Musa yang sedang sakit. Kam yauman huwa fil mustashfa? Berapa hari dia di rumah sakit? Wa kaifa sihhatuhu al'an? Dan bagaimana kesehatannya sekarang? Arba'ata ayyaman, 4 hari. Walhamdulillah qad tahassanat qalilan. Dan segala puji milik Allah, ia sudah membaik sedikit. Intadhir lahzatan, tunggulah sebentar. Sa'akhudhu syai'an lahu min baiti. Aku akan mengambil sesuatu untuknya dari rumahku. Materi 11. Alhamdulillah, untuk materi 10 jenis perubahan kata pada wazan istilahi telah selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang 14 domir yang ada pada wazan lugawi. 14 domir atau kata ganti yaitu dia satu laki-laki, huwa. Mereka dua laki-laki, huma. Mereka tiga laki-laki atau lebih, hum. Dia satu perempuan, hiya. Mereka dua perempuan, huma. Mereka tiga perempuan atau lebih, hunna. Kamu satu laki-laki, anta. Kalian dua laki-laki, antuma. Kalian tiga laki-laki atau lebih, antum. Kamu satu perempuan, anti. Kamu dua perempuan, antuma. Kalian tiga perempuan, antunna. Saya, ana, kami atau kita, nahnu. Atau untuk ringkasnya ialah huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Ana nahnu. Domir-domir ini sangat kami anjurkan untuk menghafalnya karena akan sangat sering digunakan dalam berbahasa Arab. Percakapan 11. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Ya Tuhan kami, milikmu segala pujian. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Memenuhi langit dan memenuhi bumi. Wa mil'u ma syi'ta. Dan memenuhi apa yang engkau kehendaki. Min syai'in ba'du. Dari sesuatu setelah itu. Rabbighfirli. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Warhamni. Dan sayangilah aku. Wajburni, dan cukupkanlah aku. Warfa'ni, dan angkatlah diriku. Warzuqni, dan rezekikanlah aku. Wahdini, dan tunjukilah aku. Wa'afini, dan sehatkanlah aku. Wa'fu anni, dan maafkanlah aku. At-tahiyatul mubarakatu, segala penghormatan, keberkahan. As-salawatu thayyibatu, segala salawat dan kebaikan lillah, milik Allah. 12. Sekarang kita akan masuk ke inti daripada ilmu sorof, yaitu macam-macam wazan istilahi dan macam-macam wazan lugawi. Yang dimana macam-macam wazan ini yang akan kita gunakan sebagai acuan perubahan bentuk kata dalam percakapan bahasa Arab, Al-Quran, kitab kuning, dan bacaan-bacaan sholat. Wazan istilahi. Wazan istilahi pada umumnya terbagi atas dua jenis. 1. Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad adalah wazan yang fi'il madinya tersusun dari 3 huruf asal saja. Contoh, fa'ala, yaf'ulu, fi'lan. Tersusun atas huruf fa, ain, lam. Contoh lain, qoma, yaqumu, qauman. Dan seterusnya tersusun atas huruf qaf, alif, mim. Contoh lain, goza, yagzu, gozuan. Dan seterusnya tersusun atas huruf go, zai, waw. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh daripada fi'il sulasi mujarrad yang hanya tersusun atas 3 huruf saja. Lalu jenis yang kedua, sulasi mazid. Wazan yang fi'il madinya tersusun lebih dari 3 huruf asal dengan penambahan huruf lainnya. Contoh, af'ala, yuf'ilu, if'alan, dan seterusnya tersusun atas huruf alif, fa, ain, lam. Contoh lainnya, fa'ala, yuf'ilu, taf'ilan, dan seterusnya tersusun atas huruf fa, ain, lam.
Contoh lainnya, istiqomah, yastaqimu, istiqomatan, dan seterusnya. Tersusun dari huruf alif, sin, ta, qaf, alif, mim. Pada pertemuan selanjutnya akan kami bahas wazan-wazan yang paling sering digunakan dalam tata bahasa Arab secara selang-seling, baik dari wazan istilahi, sulasi mujarrad dan mazid, dan wazan lugawi yang terdapat pada sebuah kitab, yaitu kitab Amsilatit Tasrifiyah. Untuk mendownload kitab tersebut, link di deskripsi. Percakapan 12. Hazihi jubnatun ladzizatun. Keju ini enak sekali. Min aina ishtaraitahu? Di mana kamu membelinya? Ishtaraituhu minal baqalal kabir. Saya membelinya di toko besar. Bijanibil madrasati, yang di samping sekolah. Bikam ulbah? Berapa harganya satu kotak atau satu dos? Bikhamsumi ati rubiyah. Harganya 500 rupiah. Wallah, rakhis jiddan. Wah, murah sekali. Sa'ashtari ulbatan minha. Saya akan membeli sebungkus juga darinya. Syukron ala ma'lumatika ya Hasan. Terima kasih atas informasinya wahai Hasan. Afwan, sama-sama. Materi 13. Wazan lugawi. Wazan yang terkait dengan 14 dhamir. Yang pertama ada fi'il madi. Dia laki-laki bekerja, fa'ala. Mereka dua laki-laki bekerja, fa'ala. Mereka tiga laki-laki atau lebih bekerja, fa'alu. Dia perempuan bekerja, fa'alat. Mereka dua perempuan bekerja, fa'alata. Mereka perempuan tiga atau lebih bekerja, fa'alna. Kamu laki-laki bekerja, fa'alta. Kalian dua laki-laki bekerja, fa'altuma. Kalian tiga atau lebih laki-laki bekerja, fa'altum. Kamu perempuan bekerja, fa'alti. Kalian dua perempuan bekerja, fa'altuma. Kalian tiga atau lebih perempuan bekerja, fa'altunna. Aku bekerja, fa'altu. Kami atau kita bekerja, fa'alna. Atau singkatnya ialah fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Lalu selanjutnya ada juga fi'il mudhari. Dia laki-laki bekerja, yaf'ulu. Mereka dua laki-laki bekerja, yaf'ulani. Mereka tiga laki-laki atau lebih bekerja, yaf'uluna. Dia perempuan bekerja, taf'ulu. Mereka dua perempuan bekerja, taf'ulani. Mereka tiga atau lebih perempuan bekerja, yaf'ulna. Kamu laki-laki bekerja, taf'ulu. Kalian dua laki-laki bekerja, taf'ulani. Kalian tiga atau lebih bekerja, taf'uluna. Kamu perempuan bekerja, taf'ulina. Kalian dua perempuan bekerja, taf'ulani. Kalian tiga atau lebih perempuan bekerja, taf'ulna. Aku bekerja, af'ulu. Kami atau kita bekerja, naf'ulu. Atau singkatnya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Percakapan 13. At-tilmidhu dakhala ilal baqalah. Siswa masuk ke toko. Assalamualaikum. Keselamatan atas kalian. Waalaikumsalam. Ayyu khidmah. Ada yang bisa saya bantu? Uridu kilo sukar. Saya mau beli 1 kilogram gula. Wa ulbah jubna. Dan sebungkus keju. Hajatun saniyah. Ada yang lain? La syukran. Tidak, terima kasih. Bikam al-hisbu kulluhu. Berapa harganya semua? Bisitu mi'atin rubiyah. 600 rupiah. Tafaddal, silahkan. Syukron, ma'asalama. Terima kasih, sampai jumpa. Ma'asalama. 14. Setiap perubahan kata fa'ala yang akan kami jelaskan di bawah, jenis-jenisnya telah kita bahas dalam 10 bentuk perubahan kata dan maknanya. Dengan urutan, yang pertama fi'il madi, masa lampau. Yang kedua fi'il mudhari, masa sekarang atau akan datang. Yang ketiga masdar, fi'il yang tidak terikat oleh waktu. Lalu yang keempat masdar mim, yang diawali mim fathah. Yang kelima, setelah kata fahuwa adalah fa'il atau pelaku. Yang keenam, setelah kata wazaka adalah maf'ul atau korban pekerjaan. Yang ketujuh fi'il amr perintah. Yang kedelapan fi'il nahi larangan. Yang kesembilan isim zaman dan isim makan. Yang kesepuluh isim alat. Baiklah, langsung saja kita ke wazan istilahi. Yang pertama adalah sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Contoh yang mengikuti wazan tersebut: menolong nasara. Nasara yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun minsurun. Lalu wazan yang kedua, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Contoh yang mengikuti wazan tersebut: duduk, jalasa.
Jalasa yajlisu jalsan wa majlasan fahuwa jalisun wa dzaka majlusun. Ijlis la tajlis majlisun mijlasun. Lalu wazan ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun mif'alun. Contoh yang mengikuti wazan tersebut, membuka fataha. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun miftahun. Percakapan 14. Aina taskunu? Di mana kamu tinggal? Askunu fi sari Hasanuddin. Saya tinggal di jalan Hasanuddin. Wa anta aina taskunu? Dan kamu di mana kamu tinggal? Askunu fi sari Sudirman. Saya tinggal di jalan Sudirman. Sa'azuruka al-yawma insyaallah. Saya akan menziarahimu hari ini insyaallah. Ahlan wa sahlan. Senang hati. Ana fi intidharika. Saya akan menunggumu. Mata tahduru? Kapan kamu datang? Fil khamisati masaan, jam 5 sore. Biiznillah, dengan izin Allah. Ma'unwanuka bil kamil. Mana alamat lengkap rumahmu? Fisari Hasanuddin bijanibil masjidi. Di jalan Hasanuddin, di samping masjid. Materi 15, wazan istilahi. Yang pertama, wazan sulasi mazid. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, wa mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wa dzaka mufa'alun. Fa'il, la tufa'il, mufa'alun. Dari segi makna, ke dalam bahasa Indonesia, wazan ini pada umumnya adalah kata yang fi'il-fi'ilnya berimbuhan atau tambahan me dan berakhiran an. Dan wazan ini juga memiliki 4 masdar yang semuanya dapat digunakan. Contoh, dakhala yudakhilu, tadkhilan, tadkhilatan, tadkhalan, tidkhalan, mudakhalan, fahuwa mudakhilun, wa dzaka mudakhalun. Dakhil la tudakhil mudakhalun. Jika dakhala yadkhulu artinya masuk, maka dakhala yudakhilu artinya memasukkan. Lalu wazan yang selanjutnya, af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Dari segi makna ke dalam bahasa Indonesia, wazan ini pada umumnya adalah kata yang fi'il-fi'ilnya berimbuhan atau tambahan me an pada awal dan akhirnya, sama seperti wazan fa'ala. Namun perbedaannya akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Contoh, akroma yukrimu ikroman wa mukroman fahuwa mukrimun wa dzaka mukromun. Akrim la tukrim mukromun mukromun. Jika karoma artinya mulia, maka akroma artinya memuliakan. Percakapan 15. Marhaba, ayu khidmah, selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Uridu samakan. Saya mau membeli ikan. Walahman wadajajan. Dan daging dan ayam. Tafaddoli. As-samaka walahma wadajaja. Silahkan, ini ikan, daging, dan ayam. Maza turidina aidon? Apalagi yang engkau mau? Uridu khiyaran wa basolan wa tomatim. Saya mau mentimun, bawang, dan tomat. Tafaddoli al-khiyara wal basola wa tomatim. Silahkan, ini mentimun, bawang, dan tomat. Wa maza turidina aidon? Apa yang kau inginkan juga? Uridu sukkaran wa syayan wa bunnan. Saya ingin gula, teh, dan kopi. Tafaddoli as-sukaro wa syaya wal bunna. Silahkan, ini gula, teh, dan kopi. Hal turidina syai'an akhar? Apakah engkau masih mau sesuatu yang lain? Na'am, tobakol baydo wa ulbata milha. Iya, tempat telur dan tempat garam. Al-matlubu samanuna dinaron. Harga barang yang dipesan 80 dinar. Tafaddol, hadhihi samanuna dinaron. Silahkan, ini 80 dinar. Materi 16. Wazan lugawi. Fi'il amr atau perintah. Kamu laki-laki bekerjalah. Uf'ul. Kalian 2 laki-laki bekerjalah. Uf'ula. Kalian 3 laki-laki atau lebih bekerjalah. Uf'ulu. Kamu perempuan bekerjalah. Uf'uli. Kalian 2 perempuan bekerjalah. Uf'ula. Kalian 3 atau lebih perempuan bekerjalah. Uf'ulna. Atau singkatnya, uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Fi'il nahi, larangan atau jangan. Jangan kamu laki-laki bekerja, la taf'ul. Jangan kalian 2 laki-laki bekerja, la taf'ula. Jangan kalian 3 laki-laki atau lebih bekerja, la taf'ulu. Jangan kamu perempuan bekerja, la taf'uli. Jangan kalian 2 perempuan bekerja, la taf'ula. Jangan kalian
3 atau lebih perempuan bekerja, la taf'ulna. Atau singkatnya, la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Percakapan 16. Aina tusolli as-salawatal khamsi? Di mana engkau salat 5 waktu? Usolli zuhra wal asra wal maghrib wal isya fi masjidi Bilal. Saya salat zuhur, asar, maghrib dan isya di masjid Bilal. Wa aina tusallil fajra? Dan di mana engkau salat subuh? Usallil fajra fil baiti. Saya salat subuh di rumah. Limadza tusalli al fajra fil baiti? Mengapa engkau salat subuh di rumah? La asma'ul azan. Saya tidak mendengar azan. Hal tastayqizu mutaakhiran? Apakah engkau bangun terlambat? Naam, ba'da sholatil fajri. Iya, sesudah salat subuh. Istaiqiz mubakkiran. Bangunlah di awal subuh. La astati. Saya tidak sanggup. A'malu fil lail. Saya bekerja di malam hari. Do al munabbih. Letakkan jam weker. Bijanibika. Di sampingmu. Hazihil fikrah thayyibah. Ini gagasan yang bagus. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Materi 17. Wazan istilahi. Wazan sulasi mazid. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan, wa fi'alan, fahuwa mufa'ilun, wa zaka mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun. Dari segi makna, ke dalam bahasa Indonesia, wazan ini umumnya bermakna sesuatu yang dilakukan antara dua orang. Contoh, qatala, yuqatilu, muqatalatan, waqitalan, waqitalan, fahuwa muqatilun, wa zaka muqatalun, qatil, la tuqatil, muqatalun. Jika qatala artinya membunuh, maka qatala saling membunuh. Wazan sulasi mazid selanjutnya, ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, wa mufta'alan, fahuwa mufta'ilun, wa zaka mufta'alun. Ifta'il, la tafta'il, mufta'alun, mufta'alun. Dari segi makna, ke dalam bahasa Indonesia, wazan ini pada umumnya adalah kata yang fiil-fiilnya berimbuhan atau tambahan an pada awal dan akhirnya. Contoh, ijtima'a, yajtami'u, ijtima'an, wa mujtama'an, fahuwa mujtami'un, wa dzaka mujtama'un. Ijtami, la tajtami, mujtama'un, mujtama'un. Jika jama'a yajma'u artinya sedang mengumpul, maka ijtama'a yajtami'u artinya sedang melakukan perkumpulan. Percakapan 17. Lau samahta uridu qamisan. Kalau berkenan, saya mau membeli kemeja. Tafaddol huna, silahkan ke sini. Haza kismul qimson. Ini bagian kemeja. Haza qamisul abyad. Ini kemeja putih. Wahaza asfar. Ini kuning. Wahaza azraq. Ini biru. Wahaza ahmar. Ini merah. Wahaza aswad. Ini hitam. Bikam al-qamisu. Berapa harga kemeja itu? Al-qamisu bi ashrina dinaron. Kemeja harganya 20 dinar. Ayu qamis turidu? Kemeja yang mana Anda inginkan? Turidu al-qamisa al-azraqa. Saya ingin kemeja biru. Haza huwal qamisul azraq. Ini dia kemeja biru. Ladaina aswabun jamilatun. Di toko kami banyak pakaian-pakaian yang bagus. Bikam as-saub? Berapa harga pakaian itu? As-saubu bisalasina dinaron. Pakaian itu 30 dinar. Uridu saubal abyad. Saya ingin pakaian putih. Al-matlubu khamsuna dinaran. Harga semuanya 50 dinar. Tafaddol. Hazihi khamsuna dinaron. Silahkan. Ini 50 dinar. Materi 18. Wazan lugawi. Fa'il atau pelaku pekerjaan. Pekerja laki-laki, fa'ilun. Dua pekerja laki-laki, fa'ilani atau fa'ilaini. Pekerja 3 atau lebih laki-laki, fa'iluna atau fa'ilina. Pekerja perempuan, fa'ilatun. Dua pekerja perempuan, fa'ilatani atau fa'ilataini. Pekerja 3 atau lebih perempuan, fa'ilatun. Atau singkatnya, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Untuk fa'ilaini, fa'ilina, fa'ilataini, untuk penggunaannya akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Maf'ul atau korban domir.
Dia memukulnya laki-laki, dorobahu. Dia memukul mereka dua, dorobahuma. Dia memukul mereka laki-laki, dorobahum. Dia memukulnya perempuan, dorobaha. Dia memukul mereka dua, dorobahuma. Dia memukul mereka perempuan, dorobahunna. Dia memukulmu laki-laki, dorobaka. Dia memukul kalian dua, dorobakuma. Dia memukul kalian laki-laki, dorobakum. Dia memukulmu perempuan, dorobaki. Dia memukul kalian dua, dorobakuma. Dia memukul kalian perempuan, dorobakunna. Dia memukulku, dorobani. Dia memukul kami, dorobana. Atau singkatnya, dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Dorobaka, dorobakuma, dorobakum. Dorobaki, dorobakuma, dorobakunna. Dorobani, dorobana. Percakapan 18. Maza sana'malu ba'dad dirasa? Apa yang akan kita kerjakan sesudah studi? Ana adrusut tibbah. Saya belajar kedokteran. Fi kulliyati tibbi. Di fakultas kedokteran. Sa'malu tabiban. Saya akan bekerja sebagai dokter, insya Allah. Ana adrusu soidalah. Saya belajar farmasi. Fi kulliyati soidalati. Di fakultas farmasi. Sa'malu soidalian. Saya akan bekerja sebagai apoteker, insya Allah. Ana adrusul handasah. Saya belajar teknik. Fi kulliyatil handasati. Di fakultas teknik. Sa'malu muhandisan. Saya akan bekerja sebagai insinyur, insya Allah. Ana adrusut toiron. Saya belajar penerbangan. Fi kulliyati toironi. Di fakultas penerbangan. Sa'malu toyaron. Saya akan bekerja sebagai pilot, insya Allah. Ana adrusut tarbiyata. Saya belajar kependidikan. Fi kulliyati tarbiyati. Di fakultas pendidikan. Sa'malu mudarrisan. Saya akan bekerja sebagai guru, insya Allah. Materi 19. Wazan istilahi. Istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'alan, fahuwa mustaf'ilun, wadzaka mustaf'alun, istaf'il, la tastaf'il, mustaf'alun, mustaf'alun. Dari segi makna, ke dalam bahasa Indonesia, pada umumnya bermakna sebuah permintaan atau penuntutan akan sebuah pekerjaan. Contoh, istighfaro yastagfiru, istighfaron, wa mustaghfaron, fahuwa mustaghfirun, wadzaka mustaghfarun, istagfir, la tastagfir, mustaghfarun, mustaghfarun. Jika gofaro artinya mengampuni, maka istighfaro meminta pengampunan. Percakapan 19. Ana jau'anun jiddan. Saya lapar sekali. Al-goda'u alal ma'idah. Makan siang di atas meja makan. Ma haza. Apa ini? Samakun, walahmun, wadajajun. Ikan, daging, ayam. Waruzun, wafakihatun. Nasi dan buah-buahan. Haza kasirun jiddan. Ini banyak sekali. La ta'kul, la ta'kul. Jangan dimakan, jangan dimakan. Limadza ana jau'an. Kenapa? Saya lapar. Ladaina duyufun. Kita kedatangan tamu. Ladaina duyufun. Kita kedatangan tamu. Man? Siapa? Walidi wa walidati. Ayahku dan ibuku. Aina duyuf. Di mana tamu-tamu itu? Fi ghurfatil julusi. Di ruangan duduk atau ruang tamu. Materi 20. Wazan lugawi. Wazan domir idofah. Atau wazan domir yang sebelumnya tersambung dengan kata lain. Contoh, bukunya laki-laki, kitabuhu. Buku mereka dua laki-laki, kitabuhuma. Buku mereka laki-laki, kitabuhum. Bukunya perempuan, kitabuha. Buku mereka dua perempuan, kitabuhuma. Buku mereka perempuan, kitabuhunna. Bukumu laki-laki, kitabuka. Buku kalian dua laki-laki, kitabukuma. Buku kalian laki-laki, kitabukum. Bukumu perempuan, kitabuki. Buku kalian dua perempuan, kitabukuma. Buku kalian perempuan, kitabukunna. Buku saya, kitabi. Buku kita, kitabuna. Atau singkatnya, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Selanjutnya, wazan yang tersambung dengan huruf yang menyebabkan makhfud. Untuk penjelasan huruf yang menyebabkan makhfud akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya. Dikhususkan 4 huruf, yaitu bi, ila, ala, fi. Contoh, kepadanya laki-laki, ilaihi. Kepada mereka dua laki-laki, ilaihima. Kepada mereka laki-laki, ilaihim. Kepadanya perempuan, ilaiha. Kepada mereka dua perempuan,
ilaihima, kepada mereka perempuan, ilaihinna, kepadamu laki-laki, ilaika, kepada kalian dua laki-laki, ilaikuma, kepada kalian laki-laki, ilaikum, kepadamu perempuan, ilaiki, kepada kalian dua perempuan, ilaikuma, kepada kalian perempuan, ilaikunna, kepadaku, ilayya, kepada kita, ilaina. Untuk singkatnya, ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilayya, ilaina, dan begitu juga seterusnya untuk 3 huruf sisanya. Percakapan 20. Unzur ilal lauha. Lihat di papan pengumuman. Iqra' ad-jadwala dirosiyah. Bacalah jadwal pelajaran. Ad-dirosatu khamsatu ayyamin. Pelajaran ada 5 hari. Fil usbu, dalam sepekan. Naam, yaumul sabti. Iya, hari Sabtu. Wa yaumul ahad, hari Minggu. Wa yaumul isnain, hari Senin. Wa yaumul sulasa, hari Selasa. Wa yaumul arbi'a, hari Rabu. Al-utlah yaumul khamis, hari libur pada hari Kamis. Wa yaumul jum'at, dan hari Jumat. Uktub al-muwadad dirosiyah, tulislah mata pelajaran. As-saqafatu al-islamiyah, ilmu-ilmu keislaman. Wal lugatul arabiyah, bahasa Arab. War riyadiyat, olahraga. Wal ulumu, pengetahuan umum. Wal hasub, dan komputer. Mata tabda'ul ikhtibaratu, kapan mulai ujian? Fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Wa mata yantahiyal amud dirasiyu, dan kapan berakhir tahun pelajaran? Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Al-utlatu salasu ashhurin, libur ada 3 bulan. Alhamdulillah. Al-utlatu tawilatun, liburan panjang. Bada'atil hissoh, jam pelajaran sudah mulai. Hayya bina ila soffi, ayo kita ke kelas. Hayya bina, ayo. Alhamdulillah, materi-materi inti dari ilmu sorof telah kita pelajari bersama. Untuk wazan-wazan beserta contoh lainnya dapat dilihat sendiri pada kitab yang sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu, khususnya bahasa Arab, yaitu kitab Amsilatu At-Tasrifiyah, yang dapat dijadikan pedoman dalam percakapan, penerjemahan Al-Quran dan hadis, atau ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bersama ilmu nahwu.